Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita belajar matematika. Kali ini kita akan belajar tentang cara cepat menentukan FPB. Simak ya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita pilih bilangan terkecil dari bilangan yang akan dicari FPB-nya. Kemudian, pilihlah faktor terbesar dari bilangan terkecil tersebut, yang dapat membagi bilangan lainnya. Ya, harus terbesar dan dapat membagi bilangan lainnya. Kalau ternyata faktor terbesarnya yang pertama tidak dapat membagi, maka bisa kita pilih faktor terbesar yang kedua yang dapat membagi. Oke, begitu seterusnya. Contoh seperti ini. Tentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 6 dan 12. Nah, maka kita pilih bilangan yang terkecil dari 6 dan 12. Yang mana, anak-anak? Ya, betul, 6. Maka kita tentukan faktor terbesar dari 6. Ya, faktor terbesar dari 6 yang dapat membagi bilangan lainnya. Nah, faktor terbesar dari 6, ya, faktornya kan 1, 2, 3, dan 6. Faktor terbesarnya adalah 6. Nah, sebelum kita menentukan ini FPB atau bukan, kita cek dulu apakah faktor terbesarnya ini, yang pertama ini, dapat membagi bilangan lainnya. Bilangan lainnya yaitu selain 6 ini, yaitu 12. Nah, apakah 12 dapat dibagi 6? Ya, betul. 12 dapat dibagi 6 atau habis dibagi 6. Karena sudah dapat dibagi oleh bilangan dapat membagi bilangan lainnya, berarti jawabannya adalah 6. Berarti FPB dari 6 dan 12 adalah 6. Oke, kita ke contoh berikutnya. Pelan-pelan saja dulu ya anak-anak. Tentukan FPB dari 8, 16, dan 20. Nah, berarti kita pilih yang paling kecil. 8, 16, dan 20. Yang mana yang paling kecil anak-anak? Ya, 8. Maka kita cari atau kita tentukan dulu faktor terbesar dari 8. Nah, faktor terbesar yang paling besar pertama adalah 8. Nah, apakah ini FPB-nya? Nah, kita cek dulu apakah bisa membagi bilangan lainnya. Bilangan lainnya yaitu 16 dan 20. Nah, kita cek dulu. 16 ya, habis dibagi 8. Nah, sementara 20 tidak habis dibagi 8 atau tidak dapat dibagi 8. Maka FPB-nya atau jawabannya bukan 8. Kita turunkan ke faktor terbesar kedua. Nah, setelah 8 berarti 4. Kita cek dulu. Kita periksa dulu apakah 16 dibagi 4. 16 dibagi 4 habis dibagi. 20 dibagi 4 habis dibagi. Nah, karena ini dapat membagi bilangan lainnya, dua-duanya atau semuanya, maka jawabannya adalah 4. Nah, berarti FPB dari 8, 16, dan 20 adalah 4. Oke. Nah, kalau anak-anak sudah lancar, boleh nanti langsung ke faktor yang terbesarnya, ya, dengan syarat anak-anak harus memahami dan hafal pembagian. Oke. Misalnya ada kuis di kelas seperti ini, Bapak atau Ibu guru memberikan pertanyaan seperti ini, anak-anak bisa menjawabnya tanpa harus ya mencoret-coret, cukup dengan mencongak. Ya, seperti ini. Nah, tentukan FPB dari 10 dan 15. Maka yang kita pilih adalah yang paling kecil, berarti 10. Faktor dari 10. Ya, faktor dari 10 atau bilangan pembagi dari 10. Yang paling besar adalah ya bilangan dia sendiri, yaitu 10. Apakah dapat membagi bilangan lainnya? Bilangan lainnya berarti 15 di sini. Nah, apakah 15 dapat dibagi 10 atau habis dibagi 10? Nah, ternyata tidak. Tidak habis dibagi. Oh, berarti bukan faktor terbesar yang pertama. Nah,
faktor terbesar kedua dari 10. Nah, selain 10, yang terbesarnya adalah ya 5. Apakah 5 bisa membagi 15? Ya, betul. 15 habis dibagi atau dapat dibagi 5. Nah, karena ini dapat membagi 15, maka jawabannya adalah 5. Nah, berarti FPB-nya 5. Oke. Paham ya, anak-anak? Ya, oke. Kita coba lagi soal berikutnya, biar lebih paham. Nah, ada kuis. Contohnya seperti ini. Tentukan FPB dari 14, 28, dan 42. Nah, seperti tadi, kita pilih yang paling kecil, yaitu 14. Faktor dari 14. Faktor dari 14 yang paling besar adalah ya bilangan dia sendiri, yaitu 14. Apakah 14 ini dapat membagi bilangan lainnya? Nah, kita cek. 28 dibagi 14, ya bisa ya, 2. 42 dibagi 14, 3. Oh, berarti 14 ini bisa membagi semuanya. Karena ini bisa membagi semuanya, maka jawabannya 14. Berarti FPB-nya adalah 14. Oke. Gampang kan anak-anak? Oke, kita satu contoh lagi. Biar lebih paham, ya nanti anak-anak bisa praktekkan sendiri di rumah dari angka-angka yang paling kecil dulu. Yang anak-anak sudah memahami dan menguasai pembagiannya. Oke. Faktor atau tentukan FPB dari 27, 45, dan 81. Berarti faktor dari 27 yang kita pilih. Nah, faktor dari 27 yang kita pilih, yang kecil. Kemudian, bilangan pembaginya yang terbesar adalah ya dari bilangan dia sendiri dulu, yaitu 27. Nah, apakah 27 ini dapat membagi 45 dan 81? Nah, 45 dibagi 27, ya tidak bisa atau tidak habis anak-anak. Nah, walaupun 81 bisa dibagi 27. Nah, karena nggak semuanya, berarti bukan ini jawabannya. Ya, harus bisa semuanya, membagi semuanya. Oke, kemudian selain 27, faktor terbesar yang keduanya adalah yaitu 9. Ya, bilangan pembagi dari 27, ya, yang paling besar, yang pertama 27, yang kedua adalah 9. 27 bisa dibagi 9. Nah, berarti kita cek apakah jawabannya 9. Nah, 45 dibagi 9, ya bisa. 81 bisa dibagi 9, ya betul bisa. 45 dibagi 9, 5. 81 dibagi 9, 9. Berarti karena sudah bisa membagi semuanya, berarti jawabannya adalah 9. Maka FPB dari 27, 45, dan 81 adalah 9. Oke, mudah kan anak-anak? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.